'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang masih kita terima. Dan ketika kita membicarakan nikmat dunia, tentu nikmatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi di antara semua nikmat yang kita terima ada nikmat yang sama, yaitu iman dan Islam, yang harus senantiasa kita jaga, jangan sampai turun, futur, atau bahkan hilang. Dan bentuk penjagaan yang terbaik adalah dengan ilmu yang didapatkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, disampaikan isinya, dijelaskan dengan gamblang, sehingga akhirnya menjadi ilmu, yang ilmu itu kemudian menguatkan iman dan Islam kita, yang mana itu kemudian menjadi bekal kita di mengharungi kehidupan dunia yang penuh fitnah. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sholihah fitanan kafito'il mutlim. Buru-burulah beramal solih yang baik, yang banyak, karena fitnah yang banyak itu akan datang sebagaimana potongan-potongan malam yang tiba-tiba datang, padahal belum lama kita ketemu masih pagi, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba sudah malam dan pagi lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pelajaran materi yang paling baik, salah satunya adalah tentang keimanan, yaitu tentang akidah. Wabil khusus yang saya sudah ngempet lama pengen nyampaikan di sini, yaitu dengan tema di mana itu Allah. Nah, sebelum saya sampaikan, kalau ada pelatihan nih kok biasanya ada pre-test, kemudian nanti terakhirnya post-test. Nah, saat ini pre-test dulu. Kulo badhe dapat. Gusti Allah terpuji, Pak. Tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana, sebelahnya. Ada di mana-mana. Ini sudah dua jawaban yang berbeda. Ada di hati, tiga beda. Sebut tiba ini. Di aras 4, dengan Di langit yang tertinggi. di langit yang tertinggi 5. Sudah 5 jawaban berbeda-beda, padahal Tuhannya sama. Coba. Artinya kalau kita punya istri, punya anak, kita telepon, pening delay, yang dibu atau beb, yang pasar mas, di sekolah pak, terus datang orang lain, pak, bojomu lagi ning mall, orang tak telepon mau ning pasar, mau ning mall piye. Nah, kita mau verifikasi orang yang sama dengan jawaban yang bersumber pada satu yang sama. Akhirnya kita menolak argumen yang lain. Maka ini baru saya bertanya 5. Di satu majelis niku enten jamaahnya niku 20. Dari 20 orang yang laki-laki nggih, yang putri mboten kula hitung. Kajian Mbak Desa niku kula tangleti dari 20 orang niku jawabannya 10 berbeda. Padahal Tuhannya sama. Nah, ini penting karena ini akidah. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini akidah, maka jawabannya harus sama. Dan saya tidak sedang menggiring opini, tapi saya sedang menyampaikan materi yang nantinya dengan cerna. Ketika itu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu adalah jawaban yang benar. Dan Allah sudah mengingatkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i. Allah itu punya nama-nama yang baik. Nanti tadi banyak yang sudah dengan sebutkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian banyak tadi yang sudah saya dengan sebutkan di dalam bacaan zikir pagi. Nah, Allah juga mengingatkan, tinggalkanlah orang-orang yang keliru dalam menjelaskan nama-nama Allah, termasuk menjelaskan di mana itu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Mulk ayat 16. Ta'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang ada di langit sana, bahwa Dia tidak akan membuat bumi itu menelan kalian, maka tiba-tiba bumi itu berguncang. Ibnu Katsir mengatakan man fis sama, dialah yang ada di langit, ay fawqas sama wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu Allah yang ada di langit sana, itulah Allah azza wa jalla, kama dalla alaihi ad-dalailu al-aqliyah wan naqliyah ala uluwihi fawqa khalqihi mustawi ala arsihi. Sebagaimana ditunjukkan dalil-dalil akliyah sesuai dengan akal, wan naqliyah sesuai dengan nas, ala uluwihi atas ketinggiannya, fawqa khalqihi di atas semua makhluknya,
mustawi ala arsihi, yang mana beliau Allah bersemayam di atas arasnya. Nah, kita mulai. Ini resume mawon karena biasanya ini setengah jam. Nah, di bumi yang paling dalam kita urutkan dari yang paling bawah itu di situ ada namanya sijin. Sijin itu tempat catatan orang-orang jelek nanti ditaruh situ, orang kafir, musyrik, munafik dan orang-orang fajir taruh situ. Nanti sebagian ulama berpendapat ruh mereka juga ditaruh di situ, nyawa mereka ditaruh di situ, termasuk siksa kubur mereka akan dirasakan situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di atasnya ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu itu dengan lenggasan ini. Apakah itu daratannya, apakah lautannya, apakah gunungnya, itu bumi lapis 1. Sehingga jenengan ketika nanti meninggal agak dimasukkan ke dalam perut bumi ini nggih tesih masih lapis 1. Nah, lapis 2 itu batasnya di mana, 3 di mana, 4 di mana batasnya saya tidak tahu dan tidak ketemu dalil yang menjelaskannya berdasarkan kedangkalan ilmu saya. Jadi saya mencari belum ketemu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di atas dengan itu yang disebut dengan langit dunia. Di atas dengan pas dengan medal delok langit, nah ikulah langit dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Ada langit dunia, kemudian di situ kami ciptakan juga bintang-bintang. Selain sebagai hiasan atas langit-langit itu, kami jadikan juga sebagai pelempar para syaitan. Diterjemahkan, dijelaskan dalam tafsirnya, kenapa kok dijadikan pelempar syaitan? Karena ada orang-orang yang datang kepada syaitan, yang mana syaitan itu ditanyai, dan syaitan sebagai orang yang ditanyai, sebagai makhluk yang ditanyai, dia nggak pengen ngawur. Dia punya ilmu marketing level atas, level tinggi. Yaitu maksudnya apa? Ketika dia memberikan produk jawaban yang salah, yang ngawur, maka orang ini nggak akan datang lagi. Sehingga karena dia pengen orang ini tersesat dan makin banyak yang sesat, maka jawabannya harus benar. Untuk mendapat jawaban yang benar, dia harus mengambil dari sumber yang benar, yang mana beritanya ada di langit sana. Kenapa kok ada di langit? Karena perintah Allah turun dari atas ke bawah, dibawa oleh para malaikat. Tentang besok hujan, siapa besok yang mati, tanggal berapa terjadi ini dan itu, nomornya yang keluar nomor berapa, itu semuanya diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan nyolong itu naik ke atas. Nah, bintang-bintang digunakan untuk melempar para syaitan. Sehingga fenomena bintang jatuh menurut akidah kita berdasarkan Al-Quran itu dalam rangka untuk mengejar setan-setan yang mencuri berita. Nah, siapa yang kemudian bertanya kepada syaitan? Dukun, tukang ramal, dan orang-orang yang gak normal. Nah, orang-orang yang berprofesi ini tadi yang langsung berinteraksi dengan syaitan, otomatis syahadatnya menjadi batal, kafir. Nah, orang-orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, dan paranormal itu jatuh dalam kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung bagaimana tirakat mereka ketika berinteraksi dengan para dukun dan tukang ramal. Nah, ini pembahasan lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di atasnya ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 di situ ada Nabi Adam. Ini hadis tentang Isra Mi'raj. Di langit 2 ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit 3 ada Nabi Yusuf. Di langit 4 ada Nabi Idris. Langit 5 ada Nabi Harun. Langit 6 ada Nabi Musa. Langit 7 ada Nabi, dan terakhir Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim ketika dijumpai oleh Nabi Muhammad di sana, di langit ke-7 sana, itu beliau sedang bersandar di sebuah bangunan. Bangunan itu namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu artinya bait itu rumah, makmur itu yang makmur. Kenapa dikatakan begitu? Karena setiap hari masuk 70.000 malaikat dan keluar darinya 70.000 malaikat. Yang masuk dan keluar itu tidak pernah kembali. Kenapa tidak pernah kembali? Karena ngantri malaikat di bawahnya untuk ke sana. Jadi itu mirip kayak jangan kalau naik haji itu gantian. Karena ngantri setiap tahun cuma 2-3 juta orang sak dunya, maka akhirnya ada yang ngantri 35 tahun, 30 tahun, 36 tahun gitu. Nah, maka malaikat juga ngantri. Nah, kenapa kok malaikat ngantri? Karena tidak tersisa tempat melebihi 4 jari di setiap lapis langit, kecuali ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saking penuhnya langit sampai Nabi mengabarkan, mengibaratkan langit itu sampai berderit, berbunyi. Bunyinya kados blab papan, rumah papan atau panggung papan yang diinjek orang-orang yang banyak, bunyi. Ning itu tidak menunjukkan langitnya mau runtuh boten.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langit penuh dengan malaikat dan ada nabi-nabi tadi yang saya sebutkan. Jadi nggak semua nabi ditaruh di situ. Setiap nabi makomnya sendiri, tapi nabi-nabi yang spesial tadi itu ada di situ. Bahkan beberapa nabi seperti Isa Al-Masih itu terangkat dalam kondisi hidup full dengan jasadnya. Sedangkan sisanya meninggal di dunia, diangkat rohnya, kemudian dihidupkan di sana. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sampai di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Nah, kemudian di atasnya Baitul Ma'mur niku enten Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dua kata, sidroh dan muntaha. Sidroh itu artinya tanaman bidara. Tanaman bidara seperti apa? Ya mungkin jangan bisa beli di tukang tanaman, nek ngertos dia namanya daun bidara. Nah, dia akan menjual seperti itu. Cuman yang di sana tidak pakai duri, yang di sini ada durinya. Nah, kemudian dia berbuah, buahnya kayak kendi-kendi dari daerah Arab dan daunnya bentuknya kayak telinga gajah, warna-warni yang warnanya tidak kita jumpai di muka bumi. Intinya ini udah resume gitu. Jadi ini saya sampaikan di satu masjid itu hadisnya ini bisa sejam lebih gitu kan. Nah, ini resume. Nah, Sidratul Muntaha, sidrohnya ini besar sekali. Saking besarnya sampai Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam ketika ke sana, Jibril itu membentuk dalam bentuk aslinya. Dulu pernah tampak dalam bentuk aslinya di bumi. Jibril itu menghalangi pandangan Nabi dari timur, barat, utara, selatan saking gede nih. Nah, adapun di sana ketika Jibril kembali dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap, Jibril itu terlihat kecil. Sehingga Sidratul Muntaha itu tanaman yang sangat besar. Nah, dan daunnya warna-warni indah, warnanya nggak pernah kita jumpai di muka bumi. Nah, kalau kemudian pertanyaan, warna apa mas kok renek di muka bumi? Jangankan yang di sana nanti, yang di bumi aja sekarang warnanya sudah aneh-aneh. Kalau dulu kita tahunya hijau, merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam, gitu. Ini pun enten Tosca, enten Mocha, enten denim, enten Cian, enten Magenta, gitu. Padahal gak warna, ini Magenta ini kan diduduhkan mungkin kita nggak paham itu langsung, alah ini warna ini warna pink gitu, atau rada oranye gitu. Tapi kan enggak, ternyata namanya sendiri. Makanya Allah mudah untuk membuat warna yang kita itu belum pernah lihat warna itu di muka bumi, tapi itu merupakan perpaduan dari warna-warna yang sangat indah sehingga kita nggak bisa ngarani gitu. Merah yo bukan, hijau yo bukan, biru yo bukan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku baru kata sidro. Lah muntahanya niku napa muntaha? Muntaha niku artinya sesuatu yang berakhir. Entek-entekane. Entek-entekan apa? Yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah. Yang dari bawah ke atas niku napa? Doa jenengan, permintaan ampun jenengan, amal-amal jenengan, semua diangkat ke atas berhenti di situ. Termasuk secara zat makhluk itu hanya bisa naik sampai di situ. Makanya ada Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik, ada kemudian Jibril alaihissalam sebagai malaikat terbaik, tuannya, penghulunya para malaikat dan penghulunya para manusia. Dua makhluk yang terbaik ini tidak pernah bisa lewat melebihi situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, amal-amal semua berhenti di situ. Dan Nabi mengabarkan amal kita itu diangkat di hari Senin dan Kamis. Dan kemudian ampunan dari atas ke bawah diturunkan juga Senin dan Kamis. Ditunda buat mereka yang bermusuhan. Termasuk perintah Allah juga turun dari atas ke bawah, berhenti di situ, diambil para malaikat dari situ ke bawah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku titik perjumpaan, atau ada istilahnya kadang bisa disebut hub gitu, titik perjumpaan antara perintah dan eksekutornya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Sidratul Muntaha. Lah gedene seperti apa? Maka Sidratul Muntaha niku nek jenengan pengen bayangke gedene, itu adalah temriki Sidratul Muntaha. Kemudian dalam Quran surat An-Najm dikatakan wa indaha jannatul ma'wa. Di sebelahnya itulah surga tempat kalian semua nanti tinggal. Jadi surga niku enten temriku. Makanya jenengan nek ningali internet hati-hati, mengke enten piyai niku gawe konten. Kontene niku ten desa enten swara manuk-manuk, enten kopi, enten teh ora metu keluke. Terus dikei napa lagu Jawa ngoten niku. Maka dia mengatakan jangan mencari surga di mana-mana, karena surga itu bisa kita desain di rumah kita, di kampung kita. Ini seperti di surga, mboten. Jadi ketika kita kemudian belajar tentang surga, saya ajarkan di masjid Mutakin mriku, orang tengah mriku, itu sudah 2 tahun nggak kelar-kelar. Niku surga niku tadi di sebelahnya Sidratul Muntaha. Bentuknya kayak bintang-bintang bersebaran, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kemudian yang paling tengah, yang paling atas itu namanya Firdaus.
Makanya Nabi mengatakan wa idza sa'altumuhu, kalau kamu meminta kepada Allah fas'alil firdaus, mintalah surga firdaus, fa innaha a'lahal jannah wa awsatuha, karena dia adalah surga yang paling tengah dan paling atas. Dari firdaus itu mengalir sungai-sungai ke surga-surga yang kayak bintang-bintang tadi, minimal ada 4. Sungai susu yang tidak pernah bau, sungai madu yang tidak pernah palsu, sungai air murni yang tidak pernah terkontaminasi, kemudian yang keempat sungai ciu yang tidak pernah bikin kepala ngeluh, tak pernah bikin mabuk. Wa anharu min khamrin ladzatil lisaribin, dan di situ ada sungai khamr yang enak untuk diminum. Nah, kenikmatannya macam-macam, dan saya jelaskan di masjid sana itu banyak banget dan belum kelar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas itu semua ada kursi. Tadi sudah jenengan baca ayatnya. Ayat kursi Al-Baqarah 255. Apa kata Allah tentang kursi? Allah menyebutnya wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Berarti koyo langit karo bumi mboten. Diperjelas dalam sebuah hadis, luasnya kursi Allah itu seperti cincin yang ada di tengah padang pasir. Loh, berarti kursi Allah cincin apa? Kursi Allah itu cincin itu mboten. Di situ dikatakan bahwasanya yang menjadi cincin itu adalah langit yang 7 beserta dengan isinya, dan bumi yang 7 beserta dengan isinya, termasuk kita. Niku cincin niku. Yo sak planet-planet liya, bumi, kemudian Merkurius, Venus, Saturnus dan seterusnya sampai Pluto, belum lagi nanti ada galaksi-galaksi yang lain gitu kan. Itu semua di bawah itu dibandingkan dengan kursi Allah itu kayak cincin di tengah padang pasir. Sehingga kursi Allah itu padang pasirnya itu. Berarti kita itu cuman makhluk kecil di tengah benda kecil yang namanya cincin, yang di dalamnya masih ada lapisan langit. Dan kemudian di dalamnya lagi ada planet-planet, dan kita di dalamnya ada benua, kemudian ada negara, ada provinsi dan seterusnya, sampai desa dan seterusnya, sampai RT RW, sampai ketemu masjid nih gitu. Berarti kita itu nama Pak, gede nama cilik Pak? Cilik terus nganggo banget, cuwilik nganggo banget, cuwilik banget, cuwilik mentik gitu kan. Yang terakhir ya tadi itu manusia itu kadang betik gitu. Terus cuwilik mentik betik gitu. Makanya Nabi mengingatkan, layat kulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya itu ada kesombongan. Betik-betik itu tidak akan masuk surga. Makanya Allah menyebut kita di dalam Quran surat Al-Fatir, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua itu orang-orang fakir di mata Allah. Jadi kalau ada miskin, ada fakir. Miskin itu punya kerjaan tapi yang dihasilkan itu kurang, dengan kebutuhannya itu nggak matching. Butuhnya 5 juta, penghasilannya 2 juta, itu miskin. Tapi fakir itu sudah nggak punya kerjaan, punya kebutuhan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun derajat kita, pangkat kita di dunia, maka Allah menyebut kita sebagai orang fakir. Mau kita raja, mau kita rakyat, kita itu fakir. Mau kita pejabat, mau kita orang biasa, kita itu fakir. Mau kita itu orang hebat, mau orang biasa-biasa saja, kita itu fakir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun fakir, Qarun fakir, semua raja-raja fakir, dan apalagi kita yang bukan siapa-siapa fakir. Makanya ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kalian itu orang-orang fakir. Karena kita itu kecil sekali. Nah, kemudian di atas itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada air yang sangat luas. Di atas air itu, di situ ada arsy Allah. Nah, arsy Allah itu kalau dibandingkan dengan kursinya, kata Nabi SAW, itu seperti cincin lagi di tengah padang pasir. Yang jadi cincinnya itu kursi Allah, yang jadi padang pasirnya itu arsy Allah. Berarti arsy-nya lebih gede lagi, berkali-kali lipat. Cincin yang ditaruh ini masih bisa kelihatan Mbak dari pojok sana, kayak cincinnya kayak. Tapi kalau ditaruh di padang pasir, jangankan cincin, mungkin mobil aja kalau padang pasir, jangan lihat dari padang pasir yang paling ujung mungkin udah gak kelihatan. Apalagi ini cincin. Makanya kalau ada cincin atau gelang kalung hilang di padang pasir, terus boleh mas nek ketemu tak kayak decak yuto, pasti jawabannya kita ya emoh. Karena itu bukan perkara mudah mencari benda kecil di tengah padang pasir yang sangat luas. Dan beberapa video saya lihat itu ada sejumlah orang yang kehabisan bekal mati di padang pasir sampai kering, kerontang itu enten.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah sedemikian luas dibandingkan dengan kursi, dan kursi sedemikian luas dibandingkan dengan apa yang ada di bawahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langit 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 sampai 7 itu jaraknya itu masing-masing itu 500 tahun perjalanan. Jadi sejak jenengan duduk di sini sampai langit ke-7 itu 7.000 tahun perjalanan. Kenapa kok 7.000? Jaraknya 500, tebalnya sendiri ya 500, 7.000. Ini nek dipeng-pengkan, dikali-kalikan itu kira-kira jenengan nek sini sampai langit yang ke-7 sana, nek mau ke sana itu sekitar 132 juta kali bumi bumi jaraknya. Kira-kira. Bener apa salah? Wallahu alam itu. Juga gak penting juga kita untuk kemudian mau ke sana ngapain. Gak bakal nyampe. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ada di mana? Allah di atas semua itu, di atas arsy semua itu, dan Allah tidak butuh di bawahnya. Ayatnya apa? Surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan ayat-ayat yang semisal itu banyak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nah, sebagian orang tidak mau menerima ayat ini. Kenapa? Karena dia pakai logika kayak manusia. Seorang raja ketika beristiwa, ketika duduk di atas singgasananya, berarti singgasananya yang diduduki lebih gede daripada orangnya. Terus digunakan logika itu untuk menerjemahkan ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, berarti arsy lebih gede timbang Allah. Itu keliru. Wong Allah itu maha besar, mosok diterjemahkan lebih kecil daripada arsy. Nah, akhirnya dia tolak ayat itu, maknanya tidak seperti itu. Padahal semua ulama mengatakan ketika dikatakan terkait dengan istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, bukan maknanya Allah duduk di atas arsy, bukan. Tapi ala wartafa'a, Allah itu tadi di atas yang paling atas, makanya dikatakan di langit yang paling tinggi, yang paling pol, betul. Jadi Allah tidak sedang butuh dengan arsy-Nya. Lah dalilnya apa kalau Allah tidak butuh dengan arsy-Nya? Nabi menjelaskan 50.000 tahun sebelum diciptakan segala sesuatu, pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Itu pun juga nggak ada orang yang tahu penanya segede apa, tintanya sebanyak apa. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada pena ini, uktub, tulis. Kemudian pena bertanya, ma'aktub, apa yang harus saya tulis? Kemudian kata Allah, uktub maqadira kulla syai' ila yaumil qiyamah, tulislah takdir semua makhluk sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, ditulis, nulis. Pada waktu itu tidak ada siapapun, tidak ada apapun selain Allah, kemudian pena. Dan itu 50.000 tahun sebelum adanya segala sesuatu. Ini menjadi dalil kalau Allah tidak butuh dengan arsy. Sehingga kalau kemudian diterjemahkan Allah lebih kecil daripada arsy, keliru. Makanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu berada di atas arsy, bukan berarti Allah duduk di atas arsy, bukan berarti Allah butuh dengan arsy. Dan konklusi ini dirumuskan oleh Imam Malik. Salah satu imam 4, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam yang pertama merumuskan ketika ditanya mahwal istiwa, apa itu istiwa? Apa itu istiwa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa itu kata benda, kalau kata kerja, kalau kata bendanya namanya istiwa. Istiwa itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ini kok artinya bersemayam. Nek basa Jawa nglenggahi, atau nanti dalam bahasa keraton itu jumeneng, menduduki. Nah, itu secara bahasa, Tapi Imam Malik punya definisi yang menarik. Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, bagaimana Allah kata semayam, istiwa itu kita sudah tahu maknanya, yaitu bersemayam, ngelenggahi, menduduki, atau kemudian apa tadi? Jumeneng. 4 ini. Ini makna bahasanya. Tapi dalam konteks Allah wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah jumeneng ngelenggahi atau kemudian bersemayam, tidak ada yang tahu, majhul. Kenapa majhul? Karena tadi loh, manusia terbaik dan malaikat terbaik ketika naik ke atas mentok cuman sampai di Sidratul Muntaha, tidak bisa lebih di atasnya lagi. Nah, sehingga majhulun wal kaifiyatu majhulun, dan bagaimananya itu tidak ada yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimani kalau Allah di atas semua itu
wajib. Kenapa? Ayatnya banyak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan banyak mempertanyakan tentang bagaimana Allah di atas arsy, maka itu sebuah kekeliruan. Kekeliruan yang seperti apa? Yang tidak pernah dilakukan atau ditanyakan oleh para nabi, tidak pernah dipermasalahkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan para ulama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kembali pada Quran surat Al-Mulk ayat 16. Aamintum man fis sama'i ayyaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang ada di langit sana dan Dia tidak akan membuat bumi menelan kalian, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Diterjemahkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya fauqas sama wa huwa Allahu azza wa jalla. Dia yang di langit yang paling atas itulah Allah azza wa jalla. Maha agung, maha besar. Makanya jenengan menyebutnya Allahu Akbar sama Allah Al-Adim. Bedanya Akbar dan Adim, Akbar niku nek diterjemahkan bahasa Indonesia niku besar, nek Adim diterjemahkannya jadi nawa Adim. Sadaqallahul Adim, Allah yang Maha Adim. Adim niku nawa biasanya diterjemahkan bahasa Indonesia. Nawa Agung. Agung niku artinya ya besar gitu. Lalu bedanya apa Akbar sama Adim? Akbar niku besar secara zatnya. Jadi melebihi semuanya. Nah kalau Adim maha besar kuasanya. Makanya Allah menyebut di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya kepadaku, maka katakan aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan semua doa buat mereka yang meminta. Sehingga walaupun Allah yang maha agung, maha besar ada di sana, maka Allah menyatakan aku itu dekat. Nah, jadi dekatnya bukan secara dzatiyah, tapi secara ma'iyah kebersamaan dan kudrotiyah secara kekuasaan. Makanya tadi didikir-dikir dengan tadi bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu dialah yang maha menentukan, yang maha mengatur segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau membawa budaknya, bahwasanya budak ini mau dibebaskan. Kanat li jariyatun, aku punya seorang budak. Farafa'tuha ila Rasulullah SAW, tak bawa untuk menghadap kepada Nabi SAW, pengen tak bebaskan. Kemudian Nabi mengatakan faqala laha, Nabi memberikan pertanyaan yang digunakan untuk memverifikasi dia ini budak yang layak dibebaskan apa enggak. Budak yang layak dibebaskan apa enggak. Padahal budak niku adalah kepemilikannya itu kayak barang. Jadi dibeli, dimiliki. Ibaratnya nek sudah memiliki kan mau diapain terserah, mau dikasihin, mau dibebasin kan terserah. Nah, tapi karena ini sahabat yang baik, maka dia minta pertimbangan kepada Nabi Muhammad. Gimana kalau saya bebaskan ya Rasul? Bawa sini dulu. Kemudian apa kata Nabi kepada budak itu? Aina Allah, di mana Allah mbak gitu, atau bu gitu kan. Nah kemudian dia menjawab bahwasanya huwa fis sama, dia di langit sana. Dengan logika yang terbatas sebagai seorang budak. Budak niku nek logikane nggih biaya sing ora tau sekolah, ora tau ngaji, ora tau wis pokoke yang ngertine mung kerja ngoten mawon. Maka ketika ditanya Allah di mana? Dia di langit. Nah, terus pertanyaan kedua, waman ana, lah aku sopo. Nah, yang tanya ini siapa? Qolat, kata orang itu, kata budak itu, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dari dua jawaban itu kemudian Nabi mengatakan atikha fa innaha mukminah. Wis saiki Mas, kowe bebas kita. Dek wis tak tekoki rong pertanyaan mesti jawab dengan benar, bebaskan karena dia seorang mukminah, orang beriman yang benar. Sehingga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi fihi dalilun ala annal qaulus shahih anna Allah taala fis sama' wa huwa mutli'u ala ahwalil ibad. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang paling benar tentang di mana Allah itu adalah dia di atas sana, sebagaimana pernyataan Nabi SAW kepada budak itu bahwasanya budak itu adalah orang yang beriman ketika dia menyatakan Allah di atas sana. Nah, ini bisa dengan gunakan sebagai alat untuk nompo seorang laki-laki atau seorang perempuan menjadi mantu. Mungkin didatang ke seorang laki-laki calon putra jenengan. Ini Pak,
calon mantu. Oh, kon ninggo kene. Mas, tekok ya 2 pertanyaan. Nek iso jawab tak pek mantu, nek ora mulya ngaji sik. Napa niku, Pak? Gusti Allah ning ndi? Di mana-mana. Oh, mulai sik, Mas. Teko mulai yang kedua. Gusti Allah di mana? Di dalam hatiku. Wah, mulai sik. Karena tadi lho, fa innaha mukminah. Oh, kuwi wong iman sing bener. Artinya nek jawabane kleru ya ora bener kan gitu. Wong panjenengan yang dosen nek napa istilahnya mahasiswane jawabnya salah ya tetap dikei nilai salah kok gitu kan. Apalagi niki urusan akidah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tentu saya berharap nggih setelah kajian ini kita jadi tahu kalau Allah itu di sana Maha Agung, Maha melihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu walaupun di sana, maka laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan siapapun. Wa huwas samiul basir, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Walaupun di atas sana, Allah melihat dengan di sini. Walaupun di atas sana, Allah mendengar dengan di sini. Dan itu gak sama dengan makhluk. Makanya nanti kegagalan orang-orang Nasrani dalam masalah ini nyata. Yang menyebabkan perbedaan akidah itu di situ. Bahwasanya mereka meyakini Allah Bapa itu di langit sana. Itu keyakinan mereka, memang tanglet. Nah, kemudian begitu turun di langit, kan tadi di atas aras, turun tuh di langit, mereka menyebutnya sebagai firman. Bahasa mereka Allah firman. Nah, kemudian begitu kemudian turun di bumi, itulah yang kemudian disebut sebagai Allah anak atau Allah anak manusia atau yang disebut dengan Yesus. Nah, kegagalan mereka di situ. Kenapa? Karena Allah yang Maha Agung tidak mungkin bisa dimasukkan ke sebuah tempat benda yang merupakan makhluknya dan itu lebih kecil dari Allah, tidak mungkin. Saya misalnya punya sepatu ukuran 44, 45 gitu. Terus enek gajah, anak ewe, itu nggak mungkin muat sepatu saya buat anak gajah. Apa meneh mboke gitu kan. Niku sama-sama makhluk loh. Apalagi kalau ini kholek dan makhluk, tidak mungkin. Makanya kalau ada orang yang punya keyakinan dengan wirid ini, dengan zikir ini, dengan geleng-geleng sekian kali, kemudian terjadi turunnya Allah ke dalam diriku sehingga wahdatul wujud, itu sebuah kekufuran. Karena tidak mungkin Rob yang Maha Agung itu bisa muat kepada manusia yang maha kecil, yang teramat sangat hina, sangat rendah. Nah, lalu apa hikmahnya kita mengimani Allah di atas sana? Maka di situ dikatakan dalam sebuah hadis, ya gulam ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidu tujahaka, wa idza sa'alaka fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Hei anak manusia, kalau kamu pengen dijaga Allah, jagalah batasan Allah. Jagalah agama Allah, jadilah orang Islam yang benar, beriman, bertakwa. Nek kamu sudah melakukan itu, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, bukan secara zat tapi kebersamaan pertolongannya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alaka fas'alillah. Nek kamu punya keperluan, punya kebutuhan, minta pada Allah, butuh pertolongan, minta tolong pada Allah, karena innallaha ma'ana. Allah selalu beserta kita. Makanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy bersembunyi di dalam gua, salah satu dari 2 orang ini sangat takut karena orang-orang kafir Quraisy sudah di atasnya gua itu. Suara hentakan kaki mereka sudah terdengar. Wes dredeg niku sebagai manusia. Kemudian salah satunya mengatakan innallaha ma'ana. Tenang, Allah beserta kita. Datang orang munafik setelah sekian ribu tahun, dia Islam tapi kemudian pengen memantapkan Islamnya tapi caranya nggak bener, akidahnya nggak bener. Datang ke gua itu kemudian mencari, begitu kemudian nggak ketemu, dia menyatakan di dalam pengumumannya, aku keluar dari Islam. Kenapa? Karena aku memasuki gua yang dimasuki Muhammad, yang katanya innallaha ma'ana, ketemu dengan Tuhannya. Pas aku ke situ Tuhannya nggak ada, maka aku pindah keluar dari agama Islam. Itu Pak, akidah yang luput itu akhirnya kayak gitu. Gak mungkin Allah yang Maha Agung kok masuk ke dalam gua, apalagi ke dalam perut manusia, tinggal di situ 9 bulan 10 hari, kemudian keluar lewat jalan yang jelek yaitu kemaluan, kemudian jadi anak manusia yang bercampur dengan darah dan kotoran, kemudian tidak bisa jalan baru bisa ngomong, kemudian diangkat jadi Tuhan dan nanti akhirnya dia pun mati. Nggak mungkin gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akidah ini ya, kalau jenengan pahami dengan benar, insya Allah ketika ada orang nawarkan iki enek Tuhan gini jenengan akan paham. Lah iki kan mau sapi, iki ra mungkin Tuhan, iki kan mau ngunyuk ra mungkin Tuhan, iki kan mau mreco kok sing gawe ra mungkin Tuhan. Karena Allah itu bersemayam di atas arsy sana, maha tinggi, maha agung dan maha besar, maha mendengar, maha melihat. Itu yang kemudian dirangkum oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam sebuah kitab namanya Fikih
Asmaul Husna, dijelaskan apa itu Al-Kabir, apa itu Ar-Razzaq, apa itu Al-Azim, apa itu Ar-Rafi, apa itu Al-Ali, Al-Ghani, disebutkan. Makanya tadi doa-doa jenengan itu banyak menyebutkan nama-nama Allah, dan insya Allah ke depan materi-materi saya akan saya sangkutkan dengan Allah di atas arsana, agar panjenengan semua makin mantap menjalani hidup. Bahwasanya ketika jenengan melangkah selangkah demi selangkah, Allah itu ngawasi. Nah, karena Allah ngawasi, mau nggak mau jenengan akan hati-hati. Hati-hati itu kalau dalam bahasa agama namanya bertakwa. Nah, takwa itu intinya tidak melanggar aturan Allah dan tidak menabrak larangan Allah. Sehingga kalau kemudian wayah sholat kita sholat, kemudian kita tahu itu hak orang lain yang nggak kita ambil, itu salah satu bentuk takwa. Nah, maka orang-orang yang bertakwa itu disebut dengan muttaqin. Nah, jannatul ma'wa yang bertebaran tadi uiddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Dan takwa yang terbaik di atas ilmu yang terbaik didapatkan di masjid, disampaikan di dalamnya Al-Quran dan hadis. Mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im jannatil firdausi jannatil a'la ya rahmanir rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minasy syum'ah wa na'udzubika minan nifaq wal kadhib wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
ويا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم